Prabowo lakukan kunjungan kerja ke Australia. DPR gelar rapat paripurna bahas RAPBN 2025. Bahlil jadi calon tunggal Ketua Umum Golkar. KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan soal kasus korupsi DJKA. Halo pemirsa, selamat malam. selamat malam Tiara dan juga pemirsa, senang sekali rasanya kita bertemu kembali untuk memberikan informasi yang up to date lebih tepatnya. Seperti informasi yang telah kita sampaikan terlebih dahulu, di mana ini ada kunjungan kerja persahabatan ke Australia Presiden terpilih kita Prabowo Subianto. Dan selain itu yang menjadi sorotan adalah terkait dengan DPR yang menggelar sidang untuk membahas RAPBN 2025. Kalau misalnya kita kilas balik, ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa untuk RAPBN 2025 ini diharapkan bisa memuat berbagai program ataupun kebijakan nantinya di pemerintahan era Prabowo dan juga Gibran, Dewi. Benar sekali, dan juga ada informasi terkait ini yang lagi panas-panasnya untuk partai dari Golkar nih. Ketua Umum Partai Golkar ini sudah terpilih, yaitu Bahlil lebih tepatnya. Dan rencananya memang sebelumnya bahwa ada dua calon dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, namun kader dari senior Partai Golkar tersebut dinyatakan tidak lolos karena ada dua syarat dari 7 syarat yang harus dipenuhi untuk kemudian pencalonan dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan bersama saya Tiara Dianti dan saya Dewi Mani. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Kita awali Menyapa Malam kali ini di mana Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto ini melakukan kunjungan kerja ke Australia menemui Perdana Menteri Anthony Albanese serta Wakil Perdana Menteri Ricardo Marles. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan bahwa Albanese adalah salah satu pemimpin dunia pertama yang mengucapkan selamat atas kemenangannya di Pilpres 2024. Kunjungan kerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Australia pada 19 Agustus kemarin bertujuan untuk menemui Perdana Menteri Australia. Dalam pertemuannya, Perdana Menteri Australia menyampaikan akan menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang. Ia menghormati kedatangan Prabowo ke Australia sebagai Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ia pun turut memberikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kemenangan pemilihan Presiden dengan perolehan suara yang begitu tinggi. Pada gilirannya, Prabowo mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Australia adalah salah satu pemimpin dunia pertama yang mengucapkan selamat atas kemenangannya di Pilpres 2024. Albanese menelponnya pada 15 Februari sehari setelah pemilu di Indonesia. Prabowo mengapresiasi ucapan selamat tersebut sebagai tanda persahabatan yang kuat antara kedua negara. Prabowo juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk menguatkan hubungan diplomatik dengan Australia, khususnya di bidang pertahanan. Kedua negara berencana menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Prabowo mengharapkan segera dapat menjamu Wakil Perdana Menteri Australia dan perwakilan Kementerian Pertahanan di Indonesia untuk menandatangani perjanjian tersebut. Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan hubungan bertetangga yang baik sesuai dengan kebijakan umum Presiden Joko Widodo, khususnya di bidang ekonomi. I look forward to working closely with you, President-elect Prabowo, to attending your inauguration in October. There is no more important relationship than the relationship between our two great nations. Once again, I congratulate you once again on your election. A significant victory in the first round, not requiring a second round, was an outstanding achievement. And I look forward to building on our friendship and continuing the strong relationship that I have had with President Widodo upon your election. Mr. President-elect. Prime Minister Albanese was the first foreign leader to congratulate me by phone, phoning me himself one day after the elections in Indonesia, which was on the 14th of February. Prime Minister Albanese phoned me on the 15th. This is, I think, a mark of the friendship, the good relationship between us, and I value this very much. Of course, I will continue
the general policies of President Joko Widodo, in which Australia plays a very important role for us. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hubungan yang sudah terjalin antara Indonesia dan juga Australia ini kemudian akan dilanjutkan terlihat dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dan kalau misalnya kita melihat di tayangan tadi bahwa Perdana Menteri Australia ini infonya akan menghadiri nanti saat pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Benar sekali, karena ini merupakan bentuk persahabatan antara Indonesia dan juga Australia, ya, dimana memang ini cukup membahas tentang militer Indonesia dan juga Australia. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana pimpinan DPR Republik Indonesia sekaligus harian DPP Partai Gerindra Dasko ini menghadiri pergelaran Wayang Kulit yang merupakan rangkaian acara menyambut Muktamar PKB pada 24 Agustus mendatang. Selain itu, Dasko juga mengatakan bahwa dengan Muktamar PKB mendatang, Partai PKB dapat terus bersama-sama dalam memajukan Indonesia di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Menjelang Muktamar PKB mendatang, pimpinan DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menghadiri pentas seni wayang yang digelar oleh PKB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Dasko mengatakan Partai PKB dapat terus bersama-sama dalam membangun Indonesia di pemerintahan yang akan datang. Dasko juga berharap gelaran Muktamar PKB pada 24 Agustus mendatang dapat berjalan dengan baik dan sukses. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri perayaan HUT PKB dan juga dalam rangka Muktamar PKB sebagai sesama insan partai politik. Kami mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya dan sekaligus pimpinan DPR mengucapkan semoga Muktamar bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses, dan berharap bahwa PKB ke depan akan terus dapat bersama-sama membuat Indonesia lebih maju bersama pemerintahan yang baru. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan selamat Muktamar dan semoga berjalan dengan lancar. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih informasi di mana Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar ini menyampaikan bahwa pihaknya mengundang Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin untuk hadir di Muktamar PKB di Bali. Menurutnya, kehadiran dari Wakil Presiden ini sangat penting karena Ma'ruf Amin adalah salah satu pendiri PKB. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar mendatangi kediaman Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Kamis 15 Agustus 2024. Caimin beserta jajaran pimpinan PKB menemui Wakil Presiden untuk melaporkan rencana penyelenggaraan Muktamar PKB pada 24 hingga 25 Agustus 2024 di Bali, sekaligus mengundang untuk hadir dan memberikan wejangan pada forum akbar tersebut. Caimin menyampaikan bahwa Wakil Presiden bersedia untuk hadir, meskipun secara virtual bila berhalangan hadir. Menurut Caimin, kehadiran Wakil Presiden sangat penting karena Ma'ruf Amin adalah salah satu pendiri PKB dan Ketua Dewan Syuro PKB yang pertama. Jadi saya beserta Sekjen, Ketua Panitia Muktamar bersama-sama sowan kepada Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden untuk melaporkan pelaksanaan Muktamar PKB tanggal 24-25 di mana insya Allah kita laksanakan di Bali. Dan mengundang beliau untuk memberikan arahan, bimbingan kepada para peserta yang berjumlah 3.000 peserta. 33.000 peserta ini akan hadir dari seluruh ketua cabang yang diikuti oleh ketua, sekretaris, bendahara, ketua Dewan Syuro, sekretaris Dewan Syuro. Kiai Ma'ruf menyampaikan bahwa insya Allah akan memberikan arahan minimal secara virtual. Kalau tidak bisa hadir langsung. Kenapa kita membutuhkan Kiai Ma'ruf? Karena beliau adalah pendiri PKB, Ketua Dewan Syuro PKB yang pertama, juga perintis kaidah-kaidah dan
norma-norma anggaran dasar dari PKB, beliau yang salah satu yang menyusun, termasuk saya menjadi bagian dari tim waktu itu. Nah, pentingnya Kiai Ma'ruf agar meluruskan bahwa PKB ini harus mandiri, kuat, kokoh, tidak boleh ada intervensi dari manapun. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Putri Presiden RI keempat Yeni Wahid meminta Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk bersedia sebagai penengah antara PKB dan NU yang saat ini tengah berkonflik. Dalam hal itu, hubungan PKB dan juga PBNU diharapkan dapat segera menemukan solusi yang baik. Putri Presiden RI keempat Yeni Wahid menyambangi rumah dinas Wakil Presiden Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yeni mengharapkan Wakil Presiden dapat menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Partai PKB. Yeni juga mengaku gelisah atas kondisi yang saat ini terjadi antara PBNU dan PKB. Ia dan Wakil Presiden sepakat bahwa adanya PBNU dan PKB merupakan berkah bagi Indonesia sehingga harus sama-sama dijaga. Untuk itu ia memohon kepada Wakil Presiden sebagai sesepuh NU dapat mengajak PBNU dan PKB mediasi bersama agar tercipta proses dialog yang mandiri. Apalagi PBNU dan PKB adalah institusi yang didirikan untuk mengusung nilai-nilai kemaslahatan di tengah masyarakat. Tentu kegelisahan saya juga karena melihat gonjang-ganjing yang sedang terjadi di NU sendiri. Nah, saya mengungkapkan apa yang menjadi keprihatinan saya dan intinya bahwa tentu kami berdua sepakat ya bahwa NU dan PKB ini dua-duanya adalah berkah bagi Indonesia sehingga harus dijaga dan tentu saya kesini juga untuk mohon penguatan kepada beliau. Mohon beliau untuk bisa melakukan mediasi bersama dengan para ulama-ulama sepuh lainnya gitu ya, bisa menjaga agar ada proses dialog yang berjalan di dalam internal NU, dialog yang mandiri gitu ya, bisa dimediasi oleh Kiai Ma'ruf Amin sebagai sesepuh NU, juga sebagai sosok wapres gitu ya, yang kebetulan diusung dari kalangan Nahdien. Nah, bisa melakukan dialog mandiri secara internal untuk menutup kemungkinan ada pengaruh-pengaruh luar yang kemudian malah justru bisa panjang dampaknya bagi kemaslahatan NU sendiri. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini di mana Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin yang turut membahas konflik antara PKB dengan PBNU. Caimin menyebut bahwa Wakil Presiden sudah tak bersedia menjadi juru damai dalam konflik PKB dan NU. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah tidak mau jadi juru damai untuk menyelesaikan konflik antara PKB dan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Menurutnya Ma'ruf tidak mau jadi juru damai karena memandang PKB dan NU sebagai dua lembaga yang berbeda. Terkait pertemuan dengan Ma'ruf, Caimin mengaku mendapatkan pesan agar PKB jalan terus dan tidak terpengaruh dengan situasi apapun. Kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU, beliau sampaikan ya semua harus taat konstitusi karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya Orpol, satunya Ormas. Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi, yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas. Sekali lagi saya menghormati PBNU, masukan-masukannya saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah, tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional, masing-masing dijamin oleh konstitusi negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar merespon terkait keinginan Yeni Wahid agar konflik antara PKB dan PBNU bisa diselesaikan dengan baik. Dan juga hal ini Caimin menyampaikan bahwa dirinya membuka ruang dialog dengan siapapun untuk membahas persoalan antara PKB dengan PBNU, yang juga termasuk dengan Yeni Wahid.
Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Yeni Wahid berkeinginan duduk bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar untuk menyelesaikan konflik antara PKB dan PBNU. Merespon hal ini, Caimin mengatakan bahwa dirinya membuka ruang dialog dengan siapapun untuk membahas persoalan antara PKB dan PBNU. Namun Caimin kembali menegaskan PBNU dan PKB merupakan dua organisasi yang berbeda, meskipun PBNU organisasi yang mendirikan PKB. Kendati demikian, dirinya menyebut kedua organisasi ini tidak mempunyai hubungan yang struktural. Ya, sebetulnya kan kita damai-damai aja. Semua kritik itu, masukan itu kita terima. Tapi bahwa dua organisasi ini berbeda. Pendiri PKB memang PBNU waktu itu, tapi perlu diingat PBNU waktu itu setelah mendirikan, Gus Dur sendiri menyampaikan bahwa tidak ada kaitan organisatoris. Kita dengan siapapun dialog, ngopi di rumah saya, ngopi di rumah siapapun siap. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi kalau kita melihat memang Yeni Wahid ini sudah berkomunikasi dengan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin memang untuk menjadi penengah dalam konflik PBNU saat ini. Kalau kita melihat juga dari tayangan tadi bahwa Ketua PKB Muhaimin Iskandar menyatakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini tidak mau untuk kemudian menengahi konflik yang sampai saat ini masih terjadi antara kedua lembaga tersebut, karena kedua lembaga tersebut dinilai sebagai dua lembaga yang berbeda. Kita akan melihat bagaimana nanti penengah ataupun solusi yang dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan antara kedua lembaga ini. Usai jeda, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Anda masih di Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan di mana DPR RI menggelar rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel. Dan juga adapun dalam rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Dasko, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Rapat paripurna kali ini mencakup tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023, pandangan umum fraksi atas RUU APBN tahun anggaran 2025, beserta nota keuangannya, serta pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 hingga 2045. Selain itu, paripurna juga turut menetapkan keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan DPR RI tahun sidang 2024-2025. Dalam rapat paripurna,
Kesekjenan DPR RI mencatat rapat dihadiri 104 anggota DPR dan 185 anggota dinyatakan izin. Acara rapat paripurna hari ini yaitu 1. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023. Kedua, pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. 3. Pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. 4. Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 2 RUU yaitu RUU tentang hukum acara perdata dan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kelima, penetapan keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan DPR RI tahun sidang 2024-2025. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju? Terima kasih. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi ini di mana Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Muhammad Afifuddin ini mengungkapkan sengketa perselisihan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi telah selesai. Afif juga menyampaikan kepada para jajarannya untuk bersiap menyelenggarakan tahapan Pilkada serentak 2024. Hal itu disampaikan saat rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada 2024 yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Gedung JCC Jakarta Pusat pada Selasa 20 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin meminta maaf jika pemilu serentak 2024 belum maksimal. Pelaksanaan pilkada hanya tinggal beberapa bulan lagi. Menurut Afif, setiap aktor penyelenggara berbeda-beda. Ia pun berharap agar pilkada 2024 bisa berjalan lancar. Terhitung hingga saat ini, 98 hari lagi, kita menuju hari H, hari pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, 27 November 2024. Alhamdulillah Pak Presiden, tepat 19 Agustus kemarin, seluruh sengketa hasil pemilu yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi yang menyisakan 7 perkara kemarin, alhamdulillah bersamaan dengan konsolidasi ini seluruh perkara tersebut dinyatakan selesai. Dan dengan demikian maka teman-teman penyelenggara sekarang konsentrasinya tinggal penetapan hasil pemilu. Untuk selanjutnya kami semua akan melaksanakan pelantikan DPR, DPD dan juga Presiden terpilih. KPU saat ini bersiap untuk menetapkan hasil pemilu 2024, serta Afif berharap Pilkada Serentak 2024 berjalan baik dan melahirkan pemimpin yang sesuai harapan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan Komisi Pemilihan Umum perihal berbagai persoalan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Menurutnya pilkada yang serentak sebentar lagi ini akan dilaksanakan tidak kalah rumit dengan pemilu yang lalu. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada 2024 di Senayan, Jakarta pada Selasa 20 Agustus 2024. Pilkada serentak yang sebentar lagi akan diselenggarakan dinilai tidak kalah rumit dengan pemilu yang lalu. Perihal ini Presiden meminta kepada KPU untuk tidak mengulang permasalahan yang sama seperti di pelaksanaan pemilu yang lalu. Presiden menyoroti permasalahan logistik, pemungutan suara, ataupun data terdaftar ganda. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menekankan pentingnya sosialisasi serta pentingnya meningkatkan fungsi pengawasan proses pemilu dengan menempatkan pengawas independen yang netral. Saya hanya ingin menekankan masalah-masalah di masa lalu jangan sampai terulang lagi yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih, data pemilih yang tidak akurat, atau data terdaftar ganda, kemudian juga masalah distribusi logistik, penyimpanannya, kekurangan logistik, hati-hati betul masalah ini.
kemudian masalah pelaksanaan pemungutan suara yang berkaitan dengan kerusakan alat dan surat suara, gangguan keamanan, artinya keamanan dan kesehatan harus betul-betul kita perhatikan bersama-sama. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari kedua informasi tadi bahwa kita melihat memang ada 98 hari itu lagi untuk menjelang Pilkada serentak 2024. Dan kalau misalnya kita melihat bahwa Presiden Joko Widodo kemudian mengingatkan segenap jajaran dari Komisi Pemilihan Umum bahwa pilkada nanti tidak kalah rumitnya dengan pelaksanaan seperti di pemilu ataupun pilpres sebelumnya yang sudah dilaksanakan. Berbagai persoalan kemudian disoroti diantaranya terkait dengan daftar ganda, kemudian juga pihak logistik ataupun juga dari segi pendaftaran. Nah, kita akan lanjut ke informasi di mana menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo memberikan kado kepada pegawai Komisi Pemilihan Umum. Kado tersebut merupakan kenaikan tunjangan kinerja sebesar 50%. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada 2024 di Senayan, Jakarta pada Selasa 20 Agustus 2024. Mengawali sambutannya, Presiden menyampaikan penghargaan atas kerja keras KPU dari pusat hingga daerah yang telah berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan Pilpres dan Pemilu Legislatif di tahun 2024 secara aman dan juga tertib. Dengan tugas KPU yang dinilai berat tersebut, Kepala Negara menyampaikan permohonan maafnya karena sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Lalu Presiden Jokowi menyatakan menaikkan tunjangan insentif anggota KPU di seluruh Indonesia sebesar 50%. Pernyataan Jokowi tersebut langsung disambut gemuruh oleh hadirin. Alhamdulillah kemarin sudah saya tanda tangani. Saya tahu yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowinya. Yang ditunggu yang itu, saya tahu. Setelah saya kemarin, waduh, ini sejak 2014. Dan formula kenaikannya sederhana. Hitung, kemudian ketemu, dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50%. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kalau kita melihat tadi dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo juga menghargai ataupun memberikan apresiasi terhadap kinerja dari Komisi Pemilihan Umum terkait dengan penyelenggaraan pemilu kemarin. Dan kalau misalnya kita lihat juga di tayangan tersebut, Presiden Joko Widodo ini menyampaikan permohonan maafnya karena sejak 2014 ini untuk tunjangan insentifnya ini tidak naik, sehingga pada saat itulah Presiden Joko Widodo tadi pagi memberikan kado berupa kenaikan hingga 50%. Benar sekali, ini bentuk apresiasi ya, di mana juga bukan hanya pemilu nantinya di Pilkada serentak 2024, ini nanti akibat dari Pilpres kemarin lebih tepatnya untuk apresiasi ini. Dan kita lanjut informasi berikut ini. Di jelang Pilkada serentak 2024, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin ini berpesan kepada masyarakat Indonesia agar menjunjung tinggi konstitusi. Hal itu dilakukan agar prinsip demokrasi tetap terjaga dan mencegah tindak kecurangan dalam pilkada. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta semua pihak agar melaksanakan Pilkada serentak 2024 dengan menjunjung tinggi konstitusi. Pesan itu disampaikan saat memberikan arahan dalam peringatan Hari Konstitusi Nasional yang digelar di MPR RI. Wakil Presiden berpesan agar dalam pelaksanaan Pilkada serentak prinsip-prinsip demokrasi terus dijaga. Segala praktek kecurangan dalam pilkada juga harus dicegah. Jika tetap terjadi, pelakunya harus ditindak secara tegas dan mengedepankan kestabilan dan keamanan masyarakat. Maka dari itu, Ma'ruf berharap Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang bisa melahirkan kepala daerah yang amanah dan berkualitas. Selanjutnya kita akan melaksanakan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Saya berpesan kepada kita semua agar dapat membantu kesuksesan Pilkada serentak di wilayahnya masing-masing. Junjung tinggi konstitusi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini. Dengan terus menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mencegah dan menindak tegas praktek kecurangan, serta mengedepankan kestabilan dan keamanan. Saya berharap Pilkada serentak dapat melahirkan para pemimpin daerah yang amanah,
dan berkualitas sehingga bisa membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana Partai Golkar ini menggelar rapat pimpinan nasional 2024 dengan membahas 3 agenda utama. Salah satunya yakni persetujuan mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Golkar periode 2019-2024. Hal itu disampaikan oleh PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta Convention Center. PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan terdapat 3 agenda yang dibahas dalam Rapimnas Partai Golkar. 3 agenda tersebut diantaranya persetujuan mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar, pengesahan pelaksanaan tugas Ketua Umum Golkar, dan pengesahan agenda Musyawarah Nasional Golkar. Agus menjelaskan Rapimnas merupakan tahapan konstitusional yang Golkar lakukan sebelum dilaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas ke-11 Partai Golkar. Rapimnas ini merupakan tahapan konstitusional yang harus dilakukan, harus dilaksanakan sebelum Munas ke-11 nanti akan dibuka, dan Rapimnas kita pada hari ini, pada pagi siang hari ini akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama untuk pengesahan dari pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Yang kedua, pengesahan untuk penetapan PLT Ketua Umum yang sudah diputuskan dalam rapat pleno yang lalu. Dan juga yang ketiga, menetapkan dan mengesahkan agenda Munas ke-11 Partai Golkar yang insya Allah akan kita buka sore hari ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan disahkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Agus juga menyebutkan penetapan tersebut dilakukan karena Bahlil ini merupakan calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal yang mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan posisi Airlangga Hartarto. PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan Bahlil telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Ketua Umum. Agus menyampaikan penetapan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan dilakukan dan disahkan pada Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar. Ya, kalau hanya satu kader Partai Golkar yang memang disahkan dianggap lolos dari persyaratan atau memenuhi persyaratan, ya saya kira beliau akan menjadi calon tunggal dan akan kita segera tetapkan dalam Munas ini. Sebelumnya, kader senior Partai Golkar Ridwan Hisjam dan Menteri ESDM sekaligus kader Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar pada 19 Agustus 2024. Ridwan Hisjam mendaftar pada pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, sementara Bahlil Lahadalia mendaftar pada pukul 19.51 waktu Indonesia Barat. Namun Ridwan Hisjam dinyatakan tidak lolos verifikasi persyaratan calon Ketua Umum Partai Golkar karena tidak memenuhi 2 dari 7 syarat yang diperlukan komite. Salah satunya adalah jumlah surat dukungan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Dari informasi tadi bahwa kita melihat bahwa memang ini Golkar membantah penetapan Bahlil yang juga di Munas hanya formalitas saja. Dan kalau misalnya kita melihat sebenarnya ini ada 2 calon yang diusung yang mencalonkan diri sebagai calon ketua umum dari Partai Golkar, namun salah satu calon yang merupakan kader senior Partai Golkar ini dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi 2 syarat dari 7 syarat yang harus dilakukan. Nah, pelaksanaan Munas Partai Golkar ini akan berlangsung 2 hari. Kita akan nantikan bagaimana penetapannya, yang informasinya ini akan ditetapkan besok seperti itu. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Good evening, ladies and gentlemen. You're watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti. Here all news around of the world for you. The President of Azerbaijan welcomed the arrival of Vladimir Putin in Baku City on Sunday evening. The meeting will take place for 2 days to discussing issues regarding the further development of defense partners and other international issues. So this is Putin met Azerbaijan's president. President Putin made a visit to the country of Azerbaijan in the middle of the Ukraine-Russian conflict on Sunday evening. This visit will last for 2 days until today, where the discussion of the visit will discuss regional and international issues. In addition to these 2 issues, this meeting will also discuss the process of resolving the conflict between Azerbaijan and Armenia. In today's meeting, Putin praised the capital of Azerbaijan, Baku, as an oasis in the South Caucasus. In today's meeting, Putin praised the capital of Azerbaijan, Baku, as an oasis in the South Caucasus. During the discussion, there will be singing of joint document regarding the cooperation, the content of which until it cannot be confirmed by the Sinpo TV editorial team. Спасибо большое, уважаемый Хан Гюдарович. Прежде всего, спасибо за приглашение. Мы с вами давно договаривались об этом визите. И я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом, развитию которого вы, и я так знаю, это не понаслышке, ваша супруга уделяете большое внимание. И это видно. Город развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе, безусловно. Max Oller, Sinpo International News Report. The President of Indonesia, Joko Widodo, received the highest award by the Palestinian government as a form of Indonesia's consistency towards support to Palestine. The award is in the form of the Grand Color Order of the State of Palestine. The special message of the Palestinian government, Riyad al-Maliki, visited the Merdeka Palace in Jakarta to present the highest award from the Palestinian government last Monday. The award was given for the consistency of Indonesia's support for Palestine freedom. In addition to the appreciation, the special message of the President of Palestine also gave congratulations of the 79th commemoration of the Indonesian Independence Day. Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi also expressed the President of Palestine's appreciation in Indonesia's important role in supporting the Palestinian people from the side vacation for the ceasefire, aid humanity, and the two-nation solution. Utusan khusus menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi dari Presiden Mahmud Abbas kepada Presiden Republik Indonesia atas posisi Indonesia yang konsisten untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dan dalam kaitan inilah sebuah medal
of Honor yang disebut Grand Collar Order of the State of Palestine disampaikan oleh Presiden Abbas kepada Bapak Presiden Jokowi yang penyerahannya tadi disampaikan oleh utusan khusus setelah pertemuan selesai. Max Oller, Sinpo International News Report. The Indonesian Ministry of Law and Human Rights released the latest design of passport for Indonesia as a form of strengthening data security from acts of forgery. The design is aligned with the form of the archipelago and future expectations. After the launch of the new design of the Indonesian passport last Saturday by the Directorate General of Immigration, Ministry of Law and Human Rights, his minister, Yasona Lawli, said that the publishing of the new design of the Indonesian passport has a logical philosophy from the new Nusantara site for Indonesia. Yasona also added, in addition to the new design that was applied, security features were also improved so that there was no forgery of passport document by individuals. The new color passport of Indonesia was rebranding to previously implemented by the Ministry of Law and Human Rights, starting from gray, green, and the latest color it's getting red. Issuance of the new passport design as a gift for Indonesia's 79th birthday by the Directorate General of Immigration, Ministry of Law and Human Rights. Kan rebranding dulu bukan hanya sekali dari abu-abu, hijau, kemudian beberapa kali. Ini kan menggambarkan Indonesia, merah putih. Dan di dalamnya kain-kain tenun Nusantara. 33 kain tenun Nusantara itu menjadi halaman-halaman dari paspor kita. Jadi identitas kebangsaan, kebinekaan. Ya, merah putih melambangkan. Nampaknya kan di situ kulitnya merah, memang sampul, bukan kulit, sampulnya merah, tapi tulisan cap Garudanya putih, hurufnya putih, berarti merah dan putih. Itu berani dan suci, gitu. Jadi ada filosofi dan kebinekaan, identitas kebangsaan dan penguatan fitur security-nya, ya, yang memenuhi standar ICAO. Max Oller, Rona Bayu, Sinpo International News Report. After winning the presidential election last February, President-elected Prabowo Subianto visited various countries to build and strengthen international relations, like the latest current visit to Australia. As an elected president, Prabowo Subianto made various state visits to various countries such as Russia, France, Canada, China, Turkey, Philippines, Thailand, and Malaysia to improve the international relation and cooperation in various fields. Recently, the president-election visit to Australia to strengthen bilateral cooperation that has been in place since 1945. During this visit, Prabowo met with the Prime Minister and the Minister of Defense of Australia to discuss about the Asia-Pacific country area and defense and country. On this occasion, Indonesia and Australia will renew cooperation in the new form of the Defense Cooperation Agreement, or DCA, in order to improve bilateral relation between the two countries. Max Oller, Sinpo International News Report. That's all the news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 8:30 p.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Tiara Dianti. Stay healthy and have a nice day. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam,
hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi ini di mana KPK memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atau DJKA Kemenhub. Setelah batal diperiksa pada pekan lalu, Hasto hadir memenuhi panggilan KPK. Dari pantauan di lapangan pada Selasa 20 Agustus 2024, Hasto tiba sekitar pukul 9:55 waktu Indonesia bagian Barat. Dia mengatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam proses pemeriksaan. Dalam keterangannya, Hasto mengaku dalam pemeriksaan tidak ada dokumen yang dibawanya. Dia hanya mengaku akan berbicara jujur kepada penyidik. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan hari Kamis yang lalu, bahwa hari ini saya datang memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pada saat itu dalam kapasitas saya sebagai sekretaris tim pemenangan Bapak Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin pada tahun 2019. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Usai diperiksa sebagai saksi atas tindakan korupsi DJKA, ini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, ini maksud kami menjelaskan tidak ada aliran dana hasil korupsi yang juga mengalir ke partainya. Hasto mengatakan dirinya dengan tersangka Harno Trimadi tidak ada komunikasi intens, termasuk persoalan proyek di DJKA. Setelah 4 jam diperiksa didampingi kuasa hukumnya, Sekjen PDIP keluar dari gedung anti rasuah usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi DJKA. Hasto mengaku dicecar 21 pertanyaan oleh penyidik seputar sejauh mana hubungan dirinya dengan tersangka korupsi DJKA Hadi Trimadi. Karena pasalnya penyidik memeriksa dirinya karena dalam penangkapan tersangka Hadi Trimadi terdapat nomor telepon dirinya. Selain itu, Sekjen PDIP juga menegaskan dalam pemeriksaan yang berlangsung sejak pagi tadi, tidak ada aliran dana dalam pemeriksaan tersebut maupun aliran dana DJKA yang mengalir ke partai politik. Dan untuk itu, dari sekitar 21 pertanyaan yang diberikan kepada saya tersebut berkaitan dengan apakah saya kenal baik dengan salah satu yang ditetapkan tersangka, Saudara Harno. Dan saya berikan keterangan bahwa saya tidak memiliki handphone yang bersangkutan, tidak pernah melakukan komunikasi secara intens. Kalau terkait dengan apakah bertemu atau tidak, ya saya kurang ingat karena sebagai sekjen saya bertemu dengan begitu banyak orang. Ya prinsipnya, ya salah satunya mengapa nomor telepon saya itu ada di tempat Pak Harno yang di kemudian hari itu menjadi tersangka. Lalu apakah saya juga mengeluarkan perintah-perintah bertemu terkait dengan urusan proyek-proyek tertentu? Saya katakan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Sehingga seluruh klarifikasi sudah diberikan dengan baik. Dan juga tidak ada terkait dengan urusan dana yang disampaikan ke partai. Diketahui selain diperiksa sebagai saksi kasus tindak pidana korupsi DJKA, Hasto Kristianto juga masih berstatus saksi terkait kasus Harun Masiku yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Lagi-lagi kalau kita melihat ini merupakan panggilan kedua, ya di mana setelah batal diperiksa untuk pemanggilan pertama, ini Hasto datang untuk dipanggil kembali oleh KPK. Dan juga dalam pemeriksaan ini hasil penjelasannya bahwa Hasto ini memang menjelaskan bahwa tidak ada aliran dana untuk hasil korupsi yang mengalir ke partainya. Dan terkait kasus korupsi di JKA ini juga Hasto menyampaikan ia dicecar sekitar 21 pertanyaan oleh penyidik. Kita akan melihat hasilnya seperti apa karena status pemanggilan ini sebagai saksi selain juga terkait kasus korupsi di JKS seperti sebelumnya yang kita ketahui ini Hasto masih menjadi saksi dalam kasus Harun Masiku yang masih kita nantikan bagaimana hasil akhirnya. Kita akan lanjut ke informasi di mana aksi demo menolak hasil penghitungan suara di TPS berlangsung ricuh. Masa pendemo terlibat bentrok dengan polisi. Juga dalam simulasi pengamanan pilkada, 2 orang yang mencoba merebut kotak suara ini diamankan kepolisian. Bertepatan di halaman Stadion Pakansari Kabupaten, ribuan personil gabungan TNI Polri serta aparat lainnya melaksanakan simulasi pencegahan dan pengamanan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati jelang 27 Desember 2024. Kepala Biro Operasional Polda Jabar, Kombes Budi Wasono mengatakan kegiatan simulasi pencegahan dan pengamanan Kantibnas dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bogor. Mengingat wilayah Kabupaten Bogor adalah wilayah yang penduduknya terbanyak di Jawa Barat. Antisipasi terhadap Kantibnas terus dilakukan terhitung sejak 21 Agustus hingga pertengahan Desember 2024 mendatang. Besok tanggal 20 Agustus, secara serempak kita mulai gelar pasukan baik untuk di provinsi pemilihan gubernur maupun jajaran pemilihan bupati maupun wali kota. Operasi Mantap Raja Lodaya dimulai di 21 Agustus, pelaksananya sampai dengan pertengahan Desember. Saya melihat hari-hari saya datang diundang oleh rekan-rekan untuk melihat pelaksanaan latihan serang kota. Secara keseluruhan bahwa jajaran sudah siap mengamankan kegiatan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota di wilayah Jawa Barat. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, sebanyak 1.512 pasukan gabungan TNI Polri dan unsur dari pemerintah Kota Bandung mengikuti apel gelar pasukan operasi Mantap Raja Lodaya 2024 di lapangan Tegalega ini Selasa kemarin. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2024. Pesta demokrasi ini juga bakal diikuti oleh masyarakat Kota Bandung yang akan memilih wali kota dan wakil wali kota, juga gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, penjabat wali kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono, meminta semua pihak untuk menebarkan optimisme pelaksanaan Pilkada Serentak di Kota Bandung harus berjalan kondusif. Ia juga mengajak semua pihak saling menahan diri dan tidak saling berbagi informasi yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Sementara itu, Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono memastikan seluruh jajaran Polri termasuk TNI akan saling bahu-membahu dalam mengamankan seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024. Ia juga meminta seluruh jajaran TNI Polri serta ASN untuk sama-sama menjaga netralitas dan menghindari perilaku yang dapat mencederai nilai demokrasi selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bentuk simulasi pengamanan, apalagi ini kalau kita melihat untuk sebentar lagi waktunya di Pilkada Serentak 2024 ini sudah dilakukan baik di daerah-daerah yang dimana memang ini adalah merupakan bentuk pengamanan ataupun simulasi yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian TNI. Dan tentunya pemerintah bersiap menghadapi nanti penyelenggaraan serentak dalam Pilkada 2024 seperti yang sudah ditekankan juga oleh Presiden Joko Widodo saat rapat yang mengundang berbagai kepala negara, kepala daerah menuju di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara. Salah satu yang disoroti adalah terkait dengan pengamanan pilkada di berbagai daerah dan menekankan juga kepada kepala daerah ini jika memang membutuhkan kekuatan tambahan ataupun dari sisi keamanan untuk kemudian tidak ragu, tidak sungkan untuk kemudian berkoordinasi dengan Forkopimda. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.